Suplemen kreatin. Kreatin adalah senyawa yang tersimpan di otot dan otak, berfungsi membantu tubuh memproduksi energi cepat, terutama saat kamu melakukan aktivitas fisik intens seperti angkat beban, sprint, atau olahraga berat lainnya. Suplemen kreatin umumnya terbuat dari kombinasi 3 asam amino utama, yaitu arginin, glycine, methionine. Ketiga asam amino ini secara alami diproduksi oleh tubuh, di hati, ginjal, dan pankreas, dan juga ditemukan dalam makanan seperti daging merah dan ikan. Namun, dalam suplemen kreatin, senyawa ini biasanya diproduksi secara sintetis di laboratorium melalui proses kimia yang aman dan efisien. Jenis-jenis kreatin cukup beragam, tapi tidak semuanya memiliki tingkat efektivitas dan keamanan yang sama. Berikut ini adalah daftar jenis-jenis kreatin yang umum di pasaran, disertai penjelasan singkat dan mana yang paling aman dan efektif menurut riset ilmiah. 1. Kreatin monohydrate, paling aman dan teruji. Deskripsi, bentuk kreatin paling murni dan banyak diteliti. Manfaat, meningkatkan performa, massa otot, dan pemulihan. Harga, paling terjangkau. Keamanan, paling aman dan sudah terbukti dalam puluhan tahun riset. Didukung lebih dari 1.000 penelitian ilmiah sejak 1990-an. 2. Kreatin hidroklorid, HCl. Deskripsi, kreatin yang terikat dengan molekul asam hidroklorat. Keunggulan, lebih mudah larut dalam air, diklaim tidak menyebabkan kembung. Cocok untuk orang dengan masalah pencernaan ringan terhadap monohydrate. Catatan, masih lebih sedikit bukti ilmiahnya dibanding monohydrate. 3. Kreatin ethyl ester. Deskripsi, kreatin yang ditambahkan ester agar penyerapannya lebih baik. Klaim, penyerapannya lebih efisien. Masalah, studi menunjukkan efektivitasnya lebih rendah dari monohydrate dan sering cepat rusak dalam tubuh. Rekomendasi utama untuk pemula maupun atlet profesional, kreatin monohydrate adalah paling aman, paling efektif, dan paling hemat. Fungsi suplemen kreatin, meningkatkan kekuatan otot, mempercepat pemulihan setelah latihan, membantu pertumbuhan massa otot, meningkatkan energi saat latihan intens, dukung fungsi otak dan kognitif, terutama pada stres atau kelelahan. Untuk siapa kreatin cocok? Atlet dan binaragawan. Orang yang rajin olahraga berat, fitness, crossfit, HIIT. Lansia, untuk mencegah kehilangan otot. Pelajar pekerja otak, dalam beberapa studi juga bantu fungsi kognitif. Penelitian ilmiah, manfaat suplemen kreatin. 1. Meningkatkan performa fisik dan daya tahan. Sumber, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2007. Kreatin terbukti meningkatkan kekuatan otot hingga 8% dan performansi latihan intensitas tinggi seperti angkat beban, sprint, dan HIIT. Studi lain, meta-analisis by Branch JD, 2003. Atlet yang mengonsumsi kreatin mengalami peningkatan massa otot dan kekuatan lebih cepat dibandingkan yang tidak. 2. Meningkatkan massa otot, muscle mass. Sumber, Medicine and Science in Sports and Exercise, 1999. Dalam waktu 4-12 minggu konsumsi kreatin, peningkatan massa otot secara signifikan terjadi pada kelompok intervensi. Mekanisme, kreatin meningkatkan kadar fosfokreatin di otot, sehingga produksi ATP, energi utama sel, meningkat, mempercepat pemulihan dan adaptasi pertumbuhan otot. 3. Mempercepat pemulihan setelah latihan. Sumber, Amino Acids Journal, 2010. Kreatin membantu menurunkan peradangan otot pasca latihan dan mempercepat pemulihan jaringan otot. 4. Meningkatkan fungsi otak. Sumber, Psychopharmacology Journal, 2003. Kreatin meningkatkan daya ingat jangka pendek dan fungsi kognitif, terutama pada orang yang kurang tidur atau mengalami stres fisik. 5. Manfaat neurologis, penyakit otak. Sumber, Neurotherapeutics, 2007. Kreatin menunjukkan potensi memperlambat progres penyakit seperti Parkinson, ALS,
Huntington, dan Alzheimer, meskipun masih dalam tahap penelitian lanjutan. Efek samping kreatin. Apa kata ilmu? Sebagian besar penelitian menyatakan kreatin aman digunakan jangka panjang hingga 5 tahun jika sesuai dosis. Namun, efek samping ringan yang umum dilaporkan adalah retensi air. Otot terlihat lebih besar karena air tertahan di dalam sel otot. Bukan lemak, tapi bisa bikin berat badan naik, gangguan pencernaan, seperti mual, diare, atau kram, terutama jika dikonsumsi dalam dosis besar tanpa cukup air. Kram otot jarang. Biasanya terjadi jika hidrasi buruk. Mitos versus fakta, kreatin dan kerusakan ginjal. Studi oleh Poortmans and Franco, 2000. Tidak ditemukan bukti bahwa kreatin menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Studi lain, 2008 Baylor University. Konsumsi 10 gram kreatin per hari selama 12 minggu tidak menyebabkan peningkatan fungsi ginjal atau hati yang abnormal. Kesimpulan ilmiah, manfaat utama, meningkatkan performa fisik, massa otot, pemulihan, dan fungsi otak. Efek samping, ringan, retensi air, pencernaan, aman bila sesuai aturan. Status legal, tidak termasuk doping, legal dan banyak direkomendasikan ahli nutrisi olahraga. Dosis aman, 3-5 gram per hari untuk penggunaan jangka panjang. Jika kamu berolahraga rutin dan ingin meningkatkan kekuatan, daya tahan, serta pemulihan, kreatin adalah salah satu suplemen yang paling banyak diteliti dan terbukti efektif. Namun tetap perhatikan, pilih kreatin monohydrate murni, tanpa campuran tambahan. Minum cukup air. Konsumsi secara teratur, bukan hanya sebelum selesai latihan. Jika bermanfaat silakan like, share, subscribe. Terima kasih.